Bapak Ibu pendengar setia Mana Rohani yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Tentu kabar kita semua baik-baik dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi ini kita akan menikmati seruput kopi renungan pagi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama. Kebenaran firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman dalam arti sederhananya percaya kepada Tuhan. Iman juga dapat berarti percaya bahwa segala sesuatunya mungkin terjadi. Kadangkala di mata manusia sesuatu itu tidak mungkin, tetapi orang yang beriman merasa bahwa semuanya akan menjadi mungkin. Dalam nats yang kita baca tadi menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, di mana dikatakan ketika Yesus pergi ke daerah Tirus, ia masuk ke sebuah rumah dengan harapan bahwa tidak ada orang yang dapat mengetahui kedatangannya. Tetapi ternyata itu tidak dapat dirahasiakan. Malah dalam pembacaan kita, seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat tersungkur di depan kakinya. Perempuan ini adalah seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia memohon supaya Yesus mengusir setan dari anaknya. Maka terjadilah dialog kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Dalam ayat yang ke-27 Yesus menggunakan bahasa sindiran, di mana Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ayat yang ke-28, perempuan ini justru menyatakan imannya. Dia mengatakan, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini menunjukkan bahwa perempuan ini walaupun dari segi kehidupan, dari segi latar belakang kehidupan, dia adalah orang yang paling hina, tetapi dikatakan bahwa dia tetap percaya kepada Yesus. Dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukannya. Apa pelajaran rohaninya bagi kita? Iman jangan dipengaruhi oleh keadaan apapun. Memang dalam menghadapi hidup ini ada banyak masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Tetapi jangan sampai masalah-masalah itu membuat iman kita lemah, membuat kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan, membuat kita tidak lagi membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itu, iman yang kita miliki jangan dipengaruhi oleh keadaan apapun. Kemudian, iman yang patut kita miliki adalah iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada orang yang datang berdoa kepada Tuhan tapi tidak memiliki iman. Doa itu harus disertai dengan iman. Iman yang dimaksudkan di situ adalah iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan akan menyatakan, akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dan yang terpenting dari semuanya adalah mari kita tekun dalam doa. Doa yang disertai dengan
iman, doa yang disertai dengan pengharapan. Jadi kalau kita berdoa, kita tidak hanya beriman, tetapi juga kita punya pengharapan. Pengharapan seperti apa? Yaitu pengharapan bahwa Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup menolong kita di dalam melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini akan menjadi kekuatan, pengharapan